pos 1 aman nih, pos 2. Nah di pos 2 ini saya udah kehabisan napas. Tiba-tiba gitu lama ngeglinding tuh kepala. Kepala doang ngeglinding. Awalnya sih kayak bola api gitu kan, cuma nyampe ke sini bener-bener hilang. Jadi kepala doang. Ketika tatap-tatapan ya udah, sebelum pos 3 ada mata air. Nah, di situ saya isi ulang air. Nah, di situ tuh saya baru sadar kalau yang nabrak saya tadi, Mas, itu baru keluar dari badan saya. Ternyata selama saya jalan tadi itu nggak sadar kalau yang nabrak itu masuk gitu. Jadi satu gitu. Bukan, Mas. Jadi ibaratnya mayat ini ditaruh di tempat ini berapa hari. Oh gitu. Nanti di tempat itu berapa hari, dan yang terakhir tuh di gunung itu. Kan di grojokan atas makam desa itu kan. Desa terakhir itu kan. Nah, di situ tuh saya lagi jalan, Mas. Santai jalan gitu. Tiba-tiba kan saya ditarik. Ngerinya lagi tuh bocah itu pengen kaki, karena setelah saya lihat kan bocah itu nggak ada kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Seperti biasa, kali ini kita di segmen narasumber. Dan kebetulan saya bertemu sama Mas Ipen Azikra di Magelang. Dan kali ini Mas Ipen mau menceritakan cerita pendakian di Gunung Andong, terus dilanjut ke Merbabu ya, Mas? Merbabu. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan konten terbaru untuk teman-teman semua. Dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang udah dukung sampai sejauh ini. Semoga amal dan kebaikan teman-teman dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, halo, selamat malam Mas Ipen. Malam, Mas, malam. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Kita udah lama nggak ketemu ya, Mas, ya, setelah Mas Ipen kemarin di Jogja, stay di Jogja berapa bulan itu, terus balik ke Magelang ya. Pindah Magelang ya. Dan sekarang kita dipertemukan lagi. Ngomong-ngomong, tadi sebelum take video ini kan Mas Ipen katanya mau cerita pendakian di Andong dan lanjut ke Merbabu ya, Mas ya? Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu sih, Mas, itu ada kejadian apa, Mas, di dua gunung itu? Kalau kejadiannya tuh lumayan banyak, Mas. Lumayan banyak. Terus yang istimewanya tuh saya emang bener-bener sendiri. Berarti pendakian dari Andong lanjut ke Merbabu itu sendiri? Sendiri. Nggak ada teman sekali? Itu kemarin niatnya apa, Mas? Kok sendiri gitu? Itu sebenarnya sih kangen, Mas. Oh iya. Kangen ya. Ya karena udah balik ke Magelang, terus gunung yang di sini lama nggak saya naikin gitu kan. Oh iya. Kebetulan juga yang paling deket kan Merbabu ya, Mas ya? Sama Andong ya? Iya. Oh iya. Oke deh, Mas, kalau gitu Mas Ipen langsung cerita aja, Mas. Ya. Jadi waktu itu, Mas, saya kan pengen banget gitu, karena udah lama nggak naik ke Andong gitu kan. Cuma di sini tuh saya agak-agak mengecilkan gitu, ibaratnya ini gunung, ibaratnya tuh gunung pendek gitu kan, terus paling 2 jam nyampe lah gitu. Jadi ada dalam hati tuh ada sedikit menyepelekan gitu loh, Mas. Nah, ketika itu saya datang, emang bener-bener saya tuh ya udah semalam doang gitu kan, semalam di situ. Habis itu besoknya saya lanjut ke Merbabu.
Nah karena di situ saya datangnya udah siang dari rumah, jadi sorenya di situ hujan. Ya saya di base camp tuh ngobrol lah sama pendaki-pendaki lain gitu. Nyampe orang tuh udah habis mas, orang udah pada naik semua, saya masih santai santai nantilah gitu. Nyampe pas jam 8 malam tuh masih lumayan gerimis gitu kan, saya berangkat udah. Tapi sebelum berangkat tuh saya udah kayak diwanti-wanti sama ibu yang saya ibaratnya kan saya singgah nih di rumah warga gitu kan. Ibu itu udah wanti-wanti gitu. Mas mbok mendingan nunggu barengan gitu. Tapi saya nih nggak apa-apa Bu, paling juga jam 9 jam 10 udah sampai gitu kan. Nah di situ jalan gitu kan. Kan itu ketika kita masukin gapura itu kan masih jalan cor ya mas, masih jalan cor. Sebelum kita naikin tangga, habis di jalan cor itu mas, itu udah langsung disambut ya, sendiri disambut. Kan ada kayak warung gitu, ternyata bukan warung yang saya awalnya kayak warung gitu kan, ternyata bukan warung, entah itu gubuk entah apa, tapi ada lampunya gitu. Nah dari situ tuh saya udah ditabrak cewek nabrak saya. Cuma gimana ya mas, dia tuh nabrak tuh kayak nggak keluar gitu. Maksudnya nggak keluar mas? Kayak saya nggak ngerti kalau ternyata yang nabrak saya tuh diem di diri saya gitu. Oh ya. Masuk. Jadi cewek itu mas nabrak saya gitu. Entah itu ibaratnya tuh yang saya rasain gitu, apa yang awalnya tuh saya males itu jadi semangat. Awalnya saya ibaratnya tuh nantilah gitu, pengen jalan santai, pengennya tuh cepet-cepet naik. Terus apa yang saya bawa gitu, kayak carrier saya rasanya tuh ringan banget gitu. Cuma pas saya naik kan itu wujud ceweknya tuh ya kayak cewek-cewek zaman dulu gitu, pakai pakaian zaman dulu gitu. Terus ketika saya naik pas di pos 2, pos 1 aman nih, pos 2, nah di pos 2 ini saya udah kehabisan napas. Tiba-tiba gitu saya ngerokok di situ, suasananya udah lain mas. Yang awal mulanya cuma kalau pohon-pohon pinus kena angin gitu kan emang bising ya, ribut gitu. Tapi itu udah kayak hujan deres, terus nggak seberapa lama ngeglinding tuh kepala doang ngeglinding. Awalnya sih kayak bola api gitu kan, cuma nyampe ke sini bener-bener hilang, jadi kepala doang. Ketika tatapan ya udah meringis gitu. Meringis, habis itu udah daripada ada apa-apa, terus perasaan juga udah nggak enak gitu, lanjut naik lagi ke atas. Di situ ada percabangan mas, percabangan tuh ya namanya saya udah lama nggak naik gunung ini gitu kan. Itu ada jalur baru sama jalur lama. Ya lantaran saya taunya yang jalur lama gitu kan, pengen lewat jalur baru takutnya malah kemana-mana. Jadi saya ngikutin jalur lama tuh. Ternyata jalur lama itu mas udah lama banget gak dilewatin. Oh iya. Rumput udah setinggi apa gitu kan. Cuma terus jalannya kalau jalur lama masih agak-agak inget, emang nanjak banget kan. Terus emang dinding ibaratnya tangga-tangga dari bebatuan itu yang dilewatin. Nyampe di mata air di bawah pos 3. Sebelum pos 3 ada mata air. Nah, di situ saya isi ulang air. Nah, di situ tuh saya baru sadar kalau yang nabrak saya tadi mas itu baru keluar dari badan saya. Ternyata selama saya jalan tadi itu emang nggak sadar kalau yang nabrak itu
masuk ya. Jadi satu gitu. Nah, setelah dia keluar, dia kan agak di atas gitu mas, agak ada tebing, terus ada batu, terus ada kayak pohon-pohon gitu kan. Nah di situ dia berdiri, cuma ya ada kayak pesen gitu lah, nggak usah nunggu. Maksudnya mas? Ibaratnya dia tuh pesen nggak usah nunggu di sini gitu. Oh, suruh lanjut. Suruh lanjut. Terus kalau capek lanjut aja, padahal masih pos 3, terus di atas tuh masih ada kayak ini mas, sebelum nyampe puncak tuh ada kayak WC umum. Nah di situ pengen berhenti lagi gitu, di pos 3 pengen berhenti, tapi inget tadi kan udah lanjut, terus naik lagi di tempat WC umum tuh pengen berhenti lagi, cuma kayak ada bisikan gitu, lanjut. Jadi saya lanjut, terus nyampe atas. Waktu saya estimasi itu ibaratnya tuh pendakian ini 2 jam, itu nggak nyampe mas, mungkin sejam lah, kayak nggak kerasa gitu. Pendakian tuh kayak nggak kerasa. Terus nyampe di warung, kan sebelum pelataran kita nyampe di warung dulu tuh. Nah di situ saya udah banting keril, ngopi dulu. Udah aman tuh mas, udah aman. Terus saya bikin tenda. Tendanya agak kesusahan karena saya sendiri kan, angin juga lumayan kenceng gitu. Nah waktu jam berapa mas, kira-kira jam 11 lah, belum tengah malam. Di situ tuh entah kenapa saya tuh perasaannya tuh sedih banget. Sedih tuh kayak saya keinget tuh apa yang saya rindukan gitu. Saya kayak ingat almarhumah ibu saya, ingat anak-anak saya, terus kayak ingat zaman saya dulu kecil gitu. Kayak diputer gitu mas. Kayak di flashback ke dulu gitu. Jadi apa yang ada di situ tuh saya cuma berdoa sambil nangis gitu. Nggak bisa nikmatin, bener-bener pengen tenang, tidur tenang di alam, nggak bisa. Itu nyampe bener-bener tetangga tenda itu yang awalnya rame ya mas, mereka masih ngobrol bercanda gitu, sepi mas. Emang berkali-kali diganggu, kayak tenda yang digoyang-goyang lah, terus ada yang kayak yang ngelilingin gitu. Cuma perasaannya tuh gimana ya? Naik gunung tapi sedih gitu. Iya. Kayak bener-bener patah hati. Itulah. Terus panjang malam, nyampe saya masuk waktu subuh itu nggak bisa tidur karena yang ramenya tuh, yang saya dengar tuh bukan rame manusia. Rame tuh kayak banyak orang ngomong, tapi banyak juga binatang ngomong. Binatang kayak saut-sautan. Oh gitu. Entah binatang apa aja. Cuma yang bikin saya penasaran tuh cewek yang nabrak saya itu siapa, saya nggak tahu. Terus ada jawaban setelah saya selesai pendakian dari kepala yang gelinding. Jadi ya singkat cerita, paginya kan saya prepare terus balik. Saya balik ke base camp, ke rumah ibu tadi. Ibu yang saya singgahin waktu pertama datang itu. Nah di situ saya cerita sama si ibu gitu kan, sambil makan lah cerita gitu, beli makan di sana. Jadi saya cerita kalau ada gangguan tuh seperti ini. Nah ibu tuh yang bikin saya kaget tuh dulu mas, di gunung itu. Jadi dulu tuh ada cewek yang ibaratnya tuh dia kayak dibunuh tapi buat tumbal gitu. Itu ngebuangnya tuh di berapa ya? 9 tempat. Dimutilasi mas? Bukan mas. Jadi ibaratnya
mayat ini ditaruh di tempat ini berapa hari. Oh gitu. Heeh, nanti di tempat itu berapa hari, dan yang terakhir tuh di gunung itu. Dan di situ untuk ngilangin jejak, Mas, kepalanya itu dipotong, dibakar. Aduh, Mas. Jadi apa yang ngeglinding, pertama saya lihat kan ngeglinding terus ada apinya kan, terus nyampe depan saya itu cuma wujud kepala yang udah kebakar. Ya ternyata yang saya lihat itu Sejarahnya dulu. sejarahnya itu. Dan itu nggak cuma 1-2 mayat, emang banyak. Cuma itu di tahun-tahun dulu yang. Jadi saya baru tahu cerita bahwasanya di gunung itu untuk syarat seperti itu, ya baru tahu. Jadi seremnya saya tuh ya bukan serem sih, kagetnya saya tuh setelah ibu itu cerita gitu. Jadi habis ibu itu cerita kan rencana saya mau ke Merbabu nih, antara kesana nggak ya, kesana nggak ya gitu kan. Masih bingung gitu Mas. Soalnya kalau istilah orang Jawa kan mamang, Mas. Jadinya kan kepikiran kan, kepikiran. Terus habis itu ngerasa badan juga kok jadinya nggak enak gitu. Cuma tetap nekat, kan tanggung gitu Mas, deketan ini kan gitu. Habis dari situ siang saya langsung ke base camp Bekas kan, saya lewat Bekas lagi kan, karena pengen juga ya nurutin tilas dulu sama temen gitu kan. Nah, nyampe sana Mas, itu siang itu rame sih, lumayan rame yang mendaki gitu kan. Cuma saya tetap pilih sendiri, saya naik ke atas itu aman nyampe pos 2. Tapi di pos 2 tuh saya bener-bener udah ngerasain sakit badan. Rasanya tuh udah meriang, nggak enak gitu. Kalau saya lanjut, saya nggak ada temen, saya milih turun. Nah, saya milih turun ketika saya udah sore lah, udah habis asar kan, di grojokan atas makam desa itu kan, desa terakhir itu kan. Nah, di situ tuh saya lagi jalan Mas, santai jalan gitu, tiba-tiba kan saya ditarik sama bocah. Itu bocah yang dulu pernah masih pengen temuin nggak? Yang di Bukan. Beda Mas. Oh beda. Beda. Yang bikin ngerinya lagi tuh bocah itu pengen kaki. Karena setelah saya lihat kan bocah itu nggak ada kakinya. Oh gitu. Saya nyampe jatuh di situ, nggak bisa bangun, lutut saya udah ngegeser. Ngegeser Mas lutut saya itu. Nah, di situ saya cuma teriak gitu, minta tolong. Untungnya nggak seberapa lama tuh ada rombongan pendaki turun. Nah, di situ saya dipapah, terus nyampe di desa itu kan saya udah nggak bisa apa-apa, pakai motor mau balik juga nggak bisa kan. Untungnya saya bisa telepon sama teman saya yang di sini kan, dijemput gitu. Nah, terus masa pengobatan lutut saya ini 2 bulan, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuma di dalam masa pengobatan itu Mas, si bocah itu selalu datang Ke rumah. ya, datengin saya. Dia cuma pengen kaki gitu, karena dia pengen ngerasain gimana orang berjalan. Entah Mas Ipin bisa tahu kalau misalnya si bocah pengen kaki sampai itu gimana ceritanya Mas? ya dia ngomong Mas, dia tuh pengen kaki, saya mau kaki gitu. Jadi ketika kaki saya ditarik itu kayak dia nemuin bahwasanya oh ini loh kakiku gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi saya tiba-tiba ditarik gitu kan. Dan kondisi nggak siap, nggak ngerti apa-apa gitu. Ya kalau mungkin ngegesernya kaki saya tuh karena mungkin waktu jatuh atau entah apa ya.
Cuma yang itu mas, yang selama pengobatan kan saya dipijit ya sama ya orang yang bisa betulin gitu. Ya itu hampir 2 bulan lah, hampir 2 bulan selalu datang. Ya pengennya cuma kaki gitu. Terus setelah itu gimana mas bocahnya? Ya terus setelah itu sih ibaratnya tuh ketika saya kan ada penolakan mas. Ya ibaratnya tuh ya saya juga nggak mungkin dong ngasih kaki gitu kan. Jadi bocah itu ya akhirnya tiba-tiba ya udah, setelah saya sembuh udah nggak ganggu lagi. Jadi ketika saya nulis di Facebook sempat berhenti, terus bilang ke Mas juga kalau saya nggak bisa kemana-mana lagi itu kan. Ya itu ceritanya tuh itu. Soalnya juga Mas Ivan pernah bilang kalau kakinya kesleo gitu kan Mas, pas habis dari merbabu gitu kan. Oh, iya. Ternyata di situ ada cerita ya. Ada ceritanya. Ya agak-agak drama waktu penjemputan mas, karena udah sakit kan, udah sakit tuh nunggu temen jemputnya tuh bener-bener nyampe malam. Mereka jemput pakai mobil gitu kan, jadi ada yang ikut, terus motor saya dibawa gitu. Karena emang lama banget tuh mereka datang gitu. Ya nggak bisa ngebayangin tuh kalau mendakinya di luar daerah. Oh iya bener sih Mas. Tapi yang ini lagi sih Mas, karena Mas Ivan ke Merbabu lagi ya, yang nggak bisa dibayangin lagi pas ketika Mas Ivan itu kakinya ditarik, terus Mas Ivan jatuh dan pas sadar ternyata udah di beda alam, itu lebih membingungkan lagi. Wah ya, itu udah bakal panjang ceritanya kan. Untungnya nggak sampai. Tapi sempat ini nggak Mas? Sempat ketemu Kang Armani nggak di situ? Nggak sempat mas. Nggak sempat. Karena saya di pos 2 sebelum persimpangan triangulasi itu kan, saya udah ngerasa nggak enak badan. Mungkin ini ya mas ya, itu sebuah pesan ya. Mungkin bisa jadi penolakan. Iya, bener. Dan kalau boleh tahu sih mas ya, kalau misalnya ada cerita sedikit selama terakhir Mas Ivan ketemu sama Kang Armani, terus kemarin ke Merbabu, malah nggak sempat ketemu ya, itu ada kabar terakhir nggak mas? Pernah ketemu lagi gitu nggak? Sebenarnya waktu di Andong mas. Di waktu yang itu? Waktu di Andong sebelum saya nyampe ke mata air. Itu udah dikasih pesan sama Kang Armani. Kalau di sini ibaratnya tuh bukan apa ya namanya, bukan harus mengedepankan ego gitu. Pokoknya kamu yang tenang, kamu jalan, ya alhamdulillah gitu. Cuma yang bikin nggak kerasanya tuh waktunya tuh cepet banget. Iya, mungkin karena yang di awal tadi ya mas, ada sosok yang masuk ke tubuh Mas Ivan, jadi seolah-olah itu memberi sebuah energi ya. Iya. Ada baiknya sih mas, maksudnya ada baiknya dia ngasih energi buat cepet naik gitu kan. Cuma masih misteri mas, karena saya nggak ngerti sosok itu siapa. Bener. Yang kebuka kan cuma yang kepala itu tadi kan. Bener, iya sih, yang dikasih cerita sama ibunya ya. Iya. Potongan kepala dari korban kebal dulu ya. Cuman sosok si perempuannya itu sampai sekarang masih jadi misteri ya sih. Iya, saya pun masih tanda tanya ya mas. Yang dilihat Mas Ivan cuma dari pakaiannya aja? Ya enggak mas, kayak kalau dari perawakannya, terus rambutnya panjang, cantik juga gitu kan. Terus yang dia kenakan emang zaman dulu, kayak putri zaman dulu gitu. Oh, jadi pas Mas Ivan berhenti di pos berapa? Pos 2 ya? Pos 2. Sempat berhenti terus kan sosoknya terus keluar tuh. Belum mas, yang keluarnya waktu saya ngambil air. Pas ngambil air terus sosoknya keluar kan. Nah itu nggak ada sebuah komunikasi gitu, nggak ada mas? Nggak, cuma dia bilangnya jangan berhenti sebelum nyampe atas. Cuman pesannya itu jangan berhenti kalau belum nyampe atas gitu. Seandainya saya ibaratnya kayak harus ngikutin capek gitu, mungkin bisa terjadi akan ada yang
yang nggak diinginkan gitu kan. Oh iya iya. Benar. Jadi saya tahan tuh mas, dari mata air ke pos 3 nyampe ke atas, emang nggak berhenti. Menarik. Tapi kalau ini juga ya mas ya, apa kalau dilihat dari tadi apa yang sosoknya masuk ke tubuhnya Mas Ipen itu, ya itu tadi baiknya dia ngasih energi. Kadang kan ada yang dirasukin kayak gitu malah jadi tambah beban gitu kan mas. Oh ya, ya banyak juga mas. Tapi itu malah bantu ya mas. Kayak dijagain gitu mas. Benar. Itu sempat ditanyain nggak mas ke pas posisi Mas Ipen udah balik ke rumah terus cerita kayak gitu, pernah nanya nggak? Kalau saya nanyanya malah justru penasarannya tuh sama si bocah mas, si bocah yang narik itu. Pas di Merbabu ya? Karena yang nyembuhin, yang mijit kaki ini kan orang tua yang lumayan, ya bukan lumayan sih, emang bisa gitu kan. Jadi saya nanya-nanya, jadi kenapa sih pak kok si bocah ini pengen kaki gitu? Ya jawabannya gitu, emang bocah itu tuh pengen bisa jalan gitu. Tapi Mas kan tahu wujud bocahnya nggak? Tahu mas? Tahu. Emang buntung ya? Emang nggak punya kaki gitu. Dua? Iya, dan cuma dia berdiri tapi kayak ngambang kan. Jadi dari lutut nyampe atas doang. Kalau yang lutut ke bawah emang nggak ada. Serem juga sih mas sebenarnya. Untung itu posisinya siang ya mas ya? Sore. Sore Ya. Kalau malam lebih mencekam lagi tuh mas. Nah, kalau malam saya udah nggak, medan udah nggak kelihatan gitu. Iya. Mas. Dan ada apa? Beruntungnya lagi nggak lama kan dari itu langsung ada pendaki yang turun kan. Mungkin karena pendaki yang itu mungkin juga buru-buru mas, karena saya kan teriak-teriak. Iya juga. Jaraknya juga nggak terlalu jauh kan. Oke teman-teman, jadi seperti itu ceritanya Mas Ipen ketika pendakiannya 2 gunung sekaligus ya mas ya? 2 gunung di sekaligus. Andong terus lanjut ke Merbabu. Cuman di 2 gunung itu Mas Ipen mengalami kejadian yang ya kalau menurut saya sih serem ya, apalagi ditambahin apa kepala yang gliding ada apinya gitu mas. Terus di Merbabu kakinya ditarik mau diminta sama si bocah itu, dan untungnya juga Mas Ipen ini dibantu sama pendaki lain yang mau turun. Mungkin sekian itu aja ya mas ya ceritanya ya. Iya mas. Jadi teman-teman, untuk cerita pendakian dari Mas Ipen itu dulu. Bagi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.